S348. Aji Saka tidak konsen bekerja. Sudah 2 hari Asmirandah tidak keluar kamar sejak dia mendapat kabar jika Ramdan ternyata sudah menikah dengan gadis yang dia hamili lebih dulu. Di rumah pun Aji Saka tampak gelisah. Hari ini adalah hari ketiga Asmirandah masih saja meringkuk dengan mata membengkak, sementara Rindang neneknya bergembira ria bersama Sri CS, Dora dan Sisi. "Sayang, aku merasa papa sedikit berubah," ucap Lanita seraya membuka dasi Sean. "Berubah bagaimana? Sejak kemarin selalu telepon aku tanya kabar Bumiran, pulang selalu cepat tapi mondar-mandir tak jelas di depan kamar Bumiran." Lani membuka jas kerja Sean. "Oh." Sean tersenyum. "Kenapa hanya saja?" "Oh, iya papa gelisah karena untuk pertama kalinya sejak mama meninggal, papa punya rasa peduli yang istimewa pada seorang wanita." Lani tengadah, menatap suaminya yang tinggi tegap perkasa. Tinggi tubuh Lani hanya sebahu Sean. "Kamu benar-benar mengizinkan papa menikah lagi andai benar beliau menyukai Bumiran? Kamu ini gimana? Katanya kasihan sama papa harus menua sendirian. Sekarang papa menunjukkan kepedulian pada seorang wanita, kenapa ragu? Aku kemarin malahan sudah berencana membuka biro jodoh untuk papa dan Okan." "Okan? Hei dia masih saja belum bisa move on dari Kia. Cukup hanya aku dan kamu saja yang tahu Okan masih lajang karena masih menyimpan sosok Saskia dalam hatinya," ucap Sean. Pintu kamar diketuk. Lani membukanya. "Mama, Mbak minta acara dangdut terus. Aku nggak tahu di mana." Dora berdiri di ambang pintu. "Coba Indosiar, sayang," sahut Lani. "Ya kebanyakan ngobrolnya yang acara akademi dangdut itu. Mbak terus aja bilang dangdut, dia nggak mau iklan, nggak mau ada jeda. Maunya terus aja lagu dangdut. Kamu kenapa kelabakan? Cari saja MP3 dangdut di YouTube," usul Lani. "Ah, ya Tuhan, kenapa otakku mendadak tumpul menghadapi Simbah? Ya, makasih, Mama." Dora berjinjit mengecup pipi Lanita lalu kembali melesat ke ruang bersantai demi memenuhi permintaan Rindang. "Sayang, bagaimana kalau sesekali kita ajak orang tua Jeng Siva ke sini? Nenek dan kakeknya Sisi pasti senang," usul Sean. "Aku baru saja mau mengusulkan hal itu, malah kamu duluan yang usul. Kita memang selalu sehati, sayang." Sean mengelus perut Lani. "Apa kabar jagoan papa?" Lani hanya menggeleng. Sean selalu saja memanggil Dedek Utun dengan sebutan jagoan. Jenis kelaminnya saja belum ketahuan. "Yuk, makan sekarang yuk. Sembari aku mau ajak Bumiran makan, siapa tahu sekarang sudah bisa dibujuk. Kasihan, ke Jakarta sendirian mencari sang kekasih tapi ternyata sang kekasih hati menikah dengan perempuan lain," ucap Lani. "Ya sudah, aku mandi dulu. Kamu bujuk dulu Bumiran." Sean mengecup perut Lani lalu menyambar handuk dan masuk kamar mandi. Lani bergegas menuju kamar Asmirandah. Ada Aji Saka yang sedang duduk gelisah di sofa. "Lani, kamu mau ke kamar Miran?" "Iya, Pa." "Ya sudah, sana. Bujuk dia untuk makan," ucap Aji Saka. Lani mengangguk. Dia mengetuk pintu kamar. Tak ada sahutan. Berkali-kali diketuk, tak jua terdengar jawaban. Lani mencoba membuka pintu, tidak terkunci. "Nggak dikunci, Pa. Masuklah," bisik Aji Saka yang berdiri di depan Lani. Lani membuka pintu perlahan. "Permisi, Bumiran." Tak ada tubuh yang kemarin-kemarin meringkuk di atas kasur. Kasur dalam keadaan rapi. "Kemana dia?" bisik Aji Saka. Lani mencoba masuk, sementara Aji Saka menunggu di ambang pintu. "Bumiran!" panggil Lani. Semua sudut kamar kosong. Lani melihat pintu kamar mandi terbuka setengah. Dia mencoba memanggil Mirandah, tak jua ada jawaban. Kamar mandi hening. Lalu Lani membuka pintu kamar mandi perlahan, kosong.
"Pak, Bu Miran nggak ada di kamarnya. Kemana dia?" Seketika anak menantu dan mertua itu sibuk memberitahu semua orang untuk mencari Miran di setiap sudut rumah atau taman rumah Dharma Wangsa yang luas. Tetap saja Asmirandah tidak ditemukan. Bahkan Purgandi tidak melihat Asmirandah keluar rumah. Suzana yang baru tiba dari kantor segera menuju ruang CCTV rahasia. Dia melihat ke arah pintu kecil rahasia yang tersamarkan oleh pohon, yang biasa digunakan Dimitri keluar membeli bahan masakan organik. Sebetulnya pintu rahasia tersebut luput dari kamera CCTV. Hanya saja Miran tampak menuju ke arah pintu rahasia tersebut. "Tuan, sepertinya Bu Miran keluar melalui pintu kecil rahasia di samping taman sebelah kiri," lapor Suzana pada Sean dan Haji Saka. "Ponselnya pun tak dia angkat-angkat," ucap Lani. "Coba telepon sekali lagi," titah Haji Saka. Lani mematuhi perintah mertuanya itu. "Tersambung, tersambung," seru Lani tertahan. "Bu Miran, Ibu di mana? Kami mencari setiap sudut rumah tapi Bu Miran tidak ada." "Maaf, aku di jalan sedang menuju Mall Audron," isak Miran. "Ya Tuhan, mau apa ke Mall Audron?" Lani meloudspeaker ponselnya. "Aku mau menemui Ramdan," sahut Asmirandah. Serentak Sean dan Haji Saka serta Suzana bergegas memanggil Jauhari untuk segera mengeluarkan mobil. "Kita susul Miran ke Mall Audron," titah Haji Saka. Di dalam mobil Haji Saka benar-benar gelisah. Dia meminta Jauhari untuk semakin mempercepat laju mobil. 30 menit kemudian mereka tiba di Mall Audron, salah satu mall milik mertua dan ayahnya Arik. Ponsel Asmirandah tidak juga diangkat. "Kita menyebar mencarinya, ayo," titah Sean membagi tugas pada Haji Saka, Suzana dan Jauhari. Mereka pun berpencar mencari Asmirandah. Haji Saka tampak putus asa bagaimana bisa mencari satu orang di mall seluas ini. "Pak, jangan putus asa. Pasti Bu Miran bisa ditemukan, percayalah," ucap Sean. "Tuan!" teriak Jauhari yang ditugaskan mencari Asmirandah menuju basemen. Dia menunjuk sosok Asmirandah yang diseret oleh seorang lelaki bertopi berpakaian security. "Hubungi Suzana, minta dia ke basemen." Haji Saka berlari menyusul Jauhari. "Ikut aku perempuan jalang! Bagaimana bisa kau menemukanku di sini, hah?" Ramdan menyeret lengan Asmirdah menuju basemen. Asmirandah meringis kesakitan. "Lepas, sakit." Ramdan tak peduli, dia terus menyeret Asmirandah menuju sudut basemen yang sepi. Dia membentak Asmirandah. "Untuk apa kau mencariku setelah menjadi peliharaan Om Semang, hah?" "Aku ke Jakarta mencarimu, Ramdan," isak Miran. "Omong kosong! Perempuan sok suci! Mencariku setelah tubuhmu disentuh Om Semang? Aku melihatmu kemarin, kau dibelanjakan barang-barang mahal oleh lelaki tua bangka." "Lelaki itu bukan..." Belum selesai Miran bicara Ramdan sudah menampar pipi Miran. Tapi sedetik kemudian, bahu Ramdan dipukul seseorang. Cekalannya pada tubuh Miran terlepas. "Kurang ajar kau berani menampar calon istriku!" Haji Saka melihat Ramdan dengan penuh amarah. Ramdan melongo. "Oh, kau memilih lelaki tua ini karena mampu membelikanmu barang-barang mewah, Asmi? Murahan sekali ternyata!" Cibir Ramdan. Sekali lagi Haji Saka memukul rahang Ramdan hingga Ramdan limbung. "Pak, sabar, Pak!" Sean segera menengahi. Suzana yang berlari menuruni lantai landai basemen segera menarik Asmirandah menjauh. "Hei, kau pria tua hidung belang! Berapa kau bayar tubuh kekasihku dengan uangmu?" Ramdan masih bersikukuh berburuk sangka. Haji Saka geram. Tapi dia menahan diri. Karena dia tak mau mengotori tangannya untuk pecundang macam Ramdan. "Bung,
Jangan sembarangan bicara. Tuan Haji Saka adalah penolong Bumiran saat dirinya tertimpa musibah. Bumiran mengalami kecelakaan lalu lintas saat mencari Anda ke Jakarta. Beliau, Tuan Haji Saka yang membiayai operasi dan biaya lainnya selama Bumiran dirawat di rumah sakit. Jauhari menjelaskan dengan gamblang. Ramdan terperangah dengan penjelasan Ramdan. Bumiran menemui Anda karena mendapat kabar Anda sudah menikah. Lanjut Jauhari. Kedua tungkai Ramdan lemas. Miran, benarkah itu? Wajah Ramdan melunak. Aku hanya menikah siri, Miran. Aku bisa menceraikan istriku kapan saja kalau memang benar kamu ke Jakarta mencariku. Kurang ajar! Haji Saka tidak tahan, dia meninju rahang Ramdan sekali lagi. Dia akan jadi milikku. Tak akan kuizinkan kau melihatnya lagi. Asmirandah terpekik dan menatap nanar Haji Saka. Barusan apa yang dia dengar? Haji Saka menyebutnya calon istri. Haruskah dia merasa senang? Dirinya akan dipersunting seorang miliarder? Benarkah? S349. Sisi duduk di jok depan mobil Guntur. Dia memperhatikan Dore yang sedang bersama Dimas saat dipepet motor Daniel di depan pintu gerbang sekolah. Gun, lihat Dimas, deh. Ujar Sisi. Kenapa dengan Dimas? Ada yang beda nggak sih dari dia? Guntur mengerutkan kening. Anggak kurusan pipinya. Bukan itu. Lalu apa? Sisi mengembuskan napas. Kupikir Angga dan Dimas menyukai Dora. Guntur menoleh cepat. Ngarang bebas. Mana ada? Kalian bersaudara. Tapi bisa saja, sih. Buktinya kamu masih saja menyukai Rangga diam-diam. Kalimat terakhir Guntur memelan. Wajah Sisi meredup lalu memalingkan wajah. Maaf. Ucap Guntur. Gak apa-apa. Sepanjang kamu merahasiakan perasaanku untuk Rangga. Guntur menghela napas dalam. Tak bisakah kau alihkan saja sepenuhnya perasaanmu padaku? Tak semudah itu, Gun. Rangga sudah punya Janas. Iya, aku tahu. Mau sampai kapan kamu tersiksa menyimpan perasaanmu sendiri? Rangga itu gak cinta sama Janas. Sahut Sisi. Tahu dari mana? Tanya Rangga. Beda. Aku tahu, kok. Aku bisa bedain mana sikap dan tatapan penuh cinta dengan sikap dan tatapan yang punya perasaan. Rangga tak punya perasaan apa-apa pada Janas. Kamu peka banget menganalisa perasaan Rangga tapi nggak peka-peka dengan perasaanku. Ucap Guntur. Sisi menoleh pada Guntur. Hati nggak dipaksakan, bukan? Guntur menunduk. Tak apa, aku tak memaksa. Kau selalu mau menjadi temanku saja aku sudah senang. Ucap Guntur. Banyak yang suka sama kamu, loh. Kenapa harus terus ngarepin aku, sih? Ucap Sisi. Ya kamu sendiri juga sama, banyak yang menyukaimu. Tapi hatimu masih saja untuk Rangga. Aku juga sama. Jawab Guntur. Sebesar apapun rasa sukaku untuk Rangga, aku tak mungkin bisa meraihnya. Papa dan Mama pasti kecewa jika aku punya perasaan lain untuk Rangga. Tadi kamu bilang Rangga menyukai Dora? Tanya Guntur. Hei kau yakin? Sisi mengangguk. Kenapa bisa seyakin itu? Tadi kan aku bilang, aku bisa membaca sikap dan mata seseorang. Mata itu jendela jiwa. Dora itu masih ABG. Masih kecil. Sanggah Guntur. Iya memang masih kecil. Tapi Dora itu pantulannya Mama sama Papa. Lihat dong, masih kecil saja sudah banyak yang antri. Gimana kalau sudah besar? Rangga tidak menyukai setiap lelaki yang mendekati Dora. Kamu cemburu sama Dora? Sisi menggeleng. Aku menyayangi Dora. Sedikit pun tak ada rasa cemburu untuknya. Keren, kan? Gagah Sisi. Jangan dusta.
Aku nggak dusta, ujar Sisi. Kasih sayang mama dan papa untukku bagaikan kasih sayang orang tua kandung. Tak ada alasan aku tidak menyayangi Dora sebagai adikku. Kami tumbuh dalam kehangatan lingkungan yang sehat dan penuh kasih sayang. Guntur manggut-manggut. Mama papaku juga sangat menyayangiku. Alangkah beruntungnya kita mendapat orang tua angkat yang baik dan penuh kasih. Timpal Guntur. Udah, yuk, pulang. Panggil Dimas, dia pulang bareng kita aja. Kasihan. Dora pasti pulang bareng Daniel. Saat Guntur membuka kaca jendela mobil dan hendak memanggil Dimas, Rangga sudah lebih dulu merangkul bahu Dora. Dan, siang ini panas banget. Aku nggak mau Dora naik motor, kasihan. Sorry. Ya. Ucap Rangga pada Daniel. Daniel tampak kecewa tapi dia tak bisa berbuat banyak. Rangga adalah kakak kelas sekaligus kakak Dora. Iya, Kak. Nggak apa-apa. Iya, sih, panasnya ekstrim banget. Sahut Daniel sopan. Oke, kita duluan, ya. Rangga menggamit tangan Dora dan Dimas menuju mobil Guntur. Loh, bukannya tadi ada Janas, ya? Tanya Guntur pada Rangga. Udah pulang? Soalnya ku bilang Kak Rangga mau diajak mama pergi shopping pulang sekolah, jadi nggak boleh kemana-mana. Sahut Dora cepat. Sisi dan Guntur saling berpandangan. Emang mama mau ajak kamu shopping kemana? Enggak. Tanya Sisi. Nggak kemana-mana? Jawab Rangga. Udah, ayo jalan aja, Kak Gun. Titah Dora cuek. Dia sama sekali tidak merasa bersalah sudah membohongi Janas. Aku nggak suka Kak Rangga keseringan pergi sama Kak Janas. Mana kalau pulang malam-malam mulu lagi? Gerutu Dora. Sisi melirik Rangga dan yang dilirik tetap diam tenang, sibuk dengan ponselnya, bermain game. Rangga nyaman dengan sikap Dora yang melarangnya selalu pergi dengan Janas. Tebakanku tidak salah, Rangga tidak mengistimewakan Janas. Sisi membatin. Oke, kalau begitu kita ke mall, yuk. Ajak Guntur. Ih Hori, lebih menyenangkan kita pergi sama-sama daripada pergi sendiri-sendiri. Seru Dora. Rangga tersenyum dan mengacak rambut Dora. Sisi melihat itu dan hanya tersenyum kecil. Andai Isadora besar nanti dan lalu terjalin kisah asmara di antara Dora dan Rangga, aku ikhlas. Rangga anak seorang Tanjung Kusuma. Dora anak Papa Dharma Wangsa. Mungkin kalian memang sudah ditakdirkan berjodoh. Aku bisa apa? Aku anak siapa? Aku anak di luar pernikahan. Kebahagiaan kalian, orang-orang baik yang menyayangiku lebih utama daripada perasaan remehku untuk Rangga. Sisi melirik Guntur. Lelaki di sebelahku tak pernah lelah menggapai hatiku. Meski dia tahu aku tak punya perasaan apa-apa untuknya, perhatiannya tidak pernah surut. Dia lelaki yang baik, santun serta selalu siap melindungi. Kenapa aku tidak tergerak untuk membuka hati untuknya? Ataukah belum? Ah, Tuhan, Engkau adalah sang pemilik hati. Aku hanya ingin meminta, semoga hati-hati yang mencinta, tidak mendapatkan rasa abai. Kelak, aku pun bisa membuka hati untuk Guntur, entah kapan. Sisi melirik Dimas dari kaca spion. Dimas pun sibuk bermain game di ponselnya. Sisi tersenyum. Dim, kelak saat kamu dewasa, jangan pernah menjauh dari Dora andai Dora berjodoh dengan Kak Rangga, ya. Oh, iya, kamu mau sekolah masak di Paris, ya? Jaminan pendidikanmu sudah ditanggung Papa Angsa. Jangan kau sia-siakan kasih sayang Papa Angsa, Dim. Sisi berpesan tulus dalam hati. Malam hari tiba, jam 8 malam Guntur menurunkan anak-anak keluarga Dharma Wangsa. Mereka tampak riang gembira. Kak Gun, nginep sini aja. Pinta Dora. Nanti aja malam minggu sambil ngapelin Kak Cinta.
Kekeh Guntur. Judulnya ngapelin Kak Sisi tapi malah main PS sampai pagi sama Kak Rangga. Kikik Dora. Kalau mau sama adiknya, harus baik dan sohiban sama kakaknya. Sahut Guntur. Sean dan Lani tersenyum melihat anak-anak mereka tampak riang bahagia. Ma, Pa, aku pamit pulang. Ya, semuanya aman tanpa kurang suatu apapun. Bukan aku yang ngajak nyemol. Dora yang ngajak. Kekeh Guntur sopan pada Sean dan Lani. Iya, Nak. Tak apa-apa. Dora memang manja. Apa yang dia mau dari kakak-kakaknya harus selalu dipenuhi. Harap dimaklum. Sahut Lani. Gak apa-apa. Ma, aku senang kok kalau Dora ngajak jalan bersama. Mau tak mau Sisi kan ikut, Ma? Kedip Guntur pada Sisi. Sisi hanya mengembungkan kedua pipinya pada Guntur. Sean dan Lani tertawa. Ya sudah, hati-hati di jalan. Sampaikan salam kami untuk orang tuamu, ya. Ucap Sean. Guntur mengangguk. Dia menyalami Sean dan Lani lalu pulang. Anak-anak, minggu depan kita akan liburan. Tapi bukan ke luar negeri. Ucap Sean saat Guntur sudah pergi. Asik, ke Tasik yuk, Pa. Ketemu kakek nenek Mama Shiva. Usul Dora antusias. Kakek nenek Mama Shiva mau ke sini 2 hari lagi malah. Kita akan berlibur ke Bali, hanya 3 hari. Bagaimana? Usul Lani. Sisi tampak senang mendengar kakek nenek dari ibu kandungnya akan datang ke Jakarta. Anak-anak tampak bahagia mendengar hendak liburan. Ya sudah, masuk sana. Mandi, ganti baju lalu tidur. Sudah pada makan di mall, kan? Tanya Lani. Iya, Ma, sudah kenyang. Jawab anak-anak serempak. Rangga dan semuanya masuk rumah. Tinggallah Sean dan Lani di kursi teras. Lani tampak gelisah, dia menjatuhkan kepalanya di bahu Sean. Liburan mereka kali ini adalah untuk membicarakan identitas Rangga yang sesungguhnya. S350. Papa. Dora gelendotan di lengan Sean. Kenapa, sayang? Liburannya bosen ke Bali terus. Camping aja pas sama mancing. Kita api unggunan tapi rama-rama ajakin Kak Guntur, Omo kan, Tante Syah, Keinara sama Om kecil Albert. Pasti seru. Dora memberi usul pada Sean. Sean tampak berpikir. Camping dan memancing memang kerap membuat suasana keluarga mereka semakin dekat dan hangat. Ke resort yang ada pemancingannya saja, ya? Ucap Sean. Enggak. Bukan. Kita nggak nginep di resort. Camping, Pa? Udah lama banget nggak camping. Omo kan sering cerita masa kecilnya waktu camping sama papanya. Kita juga pernah kan camping sama mancing, tapi itu udah lama. Papa sibuk terus, sih. Dora menempelkan kepalanya ke lengan Sean. Sean mesem sembari mengacak rambut Dora. Liburan 2-3 hari ke Bali berasa makan siang doang ke sana, nggak puas. Kalau liburan 2 atau 3 malam aja kenapa nggak camping aja gitu? Barbekyuan hasil memancing. Memancing di telaga alami. Pak, Papa masa lupa? Ih. Isadora menggerutu. Iya, Papa ingat. Idemu Papa tampung nanti Papa konfirmasi ke Om Wiratama dulu, ya. Om Tama ikut? Dora melonjak senang. Dora senang, karena setiap bertemu Wiratama pasti selalu membawakan banyak camilan untuknya. Iya, ini sebetulnya acara liburan Om Tama dengan Papa. Hanya saja Om Tama punya usul gimana kalau liburannya mengajak kalian. Ya udah bilang Om Tama, aku sama Kak Rangga sama Dimas maunya camping. Dora berjinjit mengecup kedua pipi Sean lalu melesat masuk kamarnya. Yeh, hori kita camping. Aku ungu tapi suka hijau juga. Hijau itu menenangkan hati. Teriak Dora di tepi telaga yang area sekitarnya tentu saja penuh dengan pohon rindang kehijauan. Yang adem itu lihat wajahnya Kak Guntur, Rah. Kekeh Guntur seraya memasang tenda bersama Rangga. Lihat Kak Guntur itu bukan adem tapi berasa aman, soalnya badannya tinggi kekar.
Sanggah Dora seraya memberikan tas punggungnya pada Dimas. Terus yang ada melihat siapa, dong? Tanya Guntur. Lihat Kak Rangga. Sahut Dora Kenes sembari duduk di atas rerumputan memakan ciki rasa keju kesukaannya. Rangga sendiri entah kenapa malah tersedak dengan ucapan Dora. Sisi yang melihat itu diam-diam hanya mesem tipis. Mungkin saat ini Dora belum mengerti perasaan suka yang dia punya untuk Rangga. Kelak saat dia dewasa, Dora akan memahami kecemburuan dan perasaan sukanya saat ini adalah bentuk rasa sayang seorang gadis untuk lawan jenisnya. Sisi menghampiri Lanita yang hanya duduk di sebuah batu lebar sembari menjaga Kemila yang sedang memakan es krim yang sudah mencair. Mak, Papa nggak boleh mancing. Mama lagi hamil, pamali. Ucap Sisi memeluk leher Lanita dari belakang. Lanita tertawa. Tenang saja, Mama juga mewanti-wanti Papa agar tidak ikut memancing. Biar dia jadi penonton saja. Sisi melirik Kemila yang sangat menikmati es krim cairnya. Emang enak ya es krim cair? Tanya Sisi sembari mengusap kepala Kemila yang rambutnya dikuncir dua. Kemila mengangguk lucu. Es krim padat juga ada itu di box warna hitam. Tapi Om Jas sengaja memberi Kemila es krim cair. Ucap Lani. Tante Syah kemana, Ma? Sisi mengedarkan pandangan. Sama Tante Kia ke kamar mandi umum. Kita camping berapa hari, Ma? Tanya Sisi lagi. Besok sore pulang karena kakek nenekmu kan mau datang 3 hari lagi. Lani mengecup pipi Sisi yang masih memeluknya dari belakang. Sayang banget Opa Aji sama Ibu Miran gak ikut, ya? Sesal Sisi. Bah Rindang gak ada yang jaga. Ada Mbak Sri dan Tante Sus, tapi Ibu Miran tetap tak enak hati meninggalkan neneknya sendirian. Tak apa-apa, biar Opa Aji sama Ibu Miran menjadi lebih dekat satu sama lain. Opa kayaknya suka sama Ibu Miran ya, Ma? Lani hanya tersenyum dan sekali lagi mengecup Sisi dengan ujung hidungnya. Kediaman keluarga Dharma Wangsa. Asmirandah keluar kamar setelah menyelimuti Rindang yang tertidur lelap. Dia menutup pintu kamar dengan sangat hati-hati. Jeng Miran, bisa kita bicara di taman samping? Tanya Aji Saka. Mirandah sedikit terkejut dengan kemunculan Aji Saka di belakangnya. Tapi lalu dia mengangguk. Keduanya menuju taman samping. Sejak Aji Saka dan yang lainnya menemukan dirinya pergi menemui Ramdan, Asmirandah tampak lebih pendiam. Dia merasa bersalah dan tak enak hati. Tuan, rasanya aneh kalau aku masih tinggal di sini. Aku sudah sembuh dari operasi dan tidak dibiarkan bantu-bantu kerja. Malah nenekku yang sering merepotkan cucu-cucu Tuan. Aji Saka tersenyum. Dora dan yang lainnya menyenangi simbah mereka. Cucu-cucuku sangat perhatian pada nenekmu, bukan? Justru itu salah satu yang membuatku merasa tidak enak. Kami bukan siapa-siapa di istana ini, tapi entah kenapa diizinkan tinggal dengan diberikan berbagai fasilitas lengkap dan mewah. Kalau terlalu lama tinggal di sini, aku takut tak bisa pulang ke Lampung karena terlanjur betah. Aji Saka menyeruput teh chamomile-nya. Kalau begitu tinggal saja di sini sebetahnya. Asmirandah terpana. Kau bilang akan menuruti apapun permintaanku, bukan? Tanya Aji Saka. Asmirandah mengangguk pelan. Tinggal saja di rumah ini. Biar rumah ini semakin semarak dengan kehadiranmu dan Simba anak-anak. Tapi Tuan, aku. Kenapa kau tidak bertanya mengenai ucapanku pada mantan tunanganmu kemarin? Padahal aku menunggu-nunggu tanggapanmu atas ucapanku kemarin. Potong Aji Saka. Maaf, ucapan yang mana, Tuan? Asmirandah menunduk. Kubilang pada Ramdan kau adalah calon istriku. Asmirandah tergemap, dia meremat ujung dres merah maroonnya yang sebatas lutut. Miran diam saja tak menyahut sepatah kata pun. Aku tampak tua bagimu, ya? Tanya Aji Saka pelan. Tidak, sungguh Tuan meski sudah berumur, tetap terlihat tampan dan... Asmirandah menutup mulut, wajahnya memerah. Aku juga bukan gadis belia, Tuan.
Usiaku sudah 38 tahun. Lirih suara Miran di kalimat terakhir. Aji Saka mengernyit, mencerna ucapan Asmirandah. Berarti tak masalah ya jika kau menjadi istriku? Asmirandah memberanikan diri menatap lekat Aji Saka yang masih terlihat tampan di usianya yang separuh senja. Bahkan Awelan pun nyaris gila mengharapkan Aji Saka tapi tak kunjung bisa memilikinya. Bukankah Tuan sangat mencintai Nyonya Sharon? Tanya Miran hati-hati. Ya, kamu pun mirip Sharon. Sahut Aji Saka. Apa kau menginginkan aku hanya karena wajahku mirip dengan belahan jiwamu yang telah tiada? Kau menyukai fisikku yang memiliki kesamaan dengan cinta masa lalumu. Diinginkan olehmu, seorang miliarder kakap sungguhkah sebuah anugerah atau malah beban yang harus kupikul dengan tegap karena engkau adalah penyelamatku? Baiklah, tak apa jika aku hanya akan menjadi bayang-bayang masa lalumu. Hidupku sepenuhnya milikmu, duhai penyelamat hidupku. Tenda-tenda sudah terpasang kuat. Api unggun menyala di tengah tenda yang mengelilinginya. Guntur memetik gitar menyanyikan lagu-lagu cinta untuk Sisi. Dora bercanda dengan Dimas yang tak henti-hentinya memberi tebakan untuk Dora. Naila dan Wenda dibantu Jauhari dan 2 orang bawahannya ikut membereskan bekas makan dan alat pemanggang. Sementara Sharon dan Jas sudah tidur di tenda mengapit Kemila yang masih memakai dot susu saat tidur. Rangga sendiri ada di sebelah Guntur sedang fokus memperhatikan Alberto yang memperagakan kreasi baru ciptaannya. Di depan sana, di tepi telaga, Wiratama, Lani dan Sean masih belum beranjak dari kursi lipat saat mereka selesai memancing sebelumnya. Mereka berencana memanggil Rangga setelah semua orang tertidur. Pinggiran hutan di daerah Bogor itu begitu asri dan hijau menyegarkan di siang hari, tapi sedikit menyeramkan saat malam. Gelap pekat ditemani banyak suara jangkrik, kodok dan hewan lainnya. Wiratama menyelonjorkan kedua kakinya dengan kedua tangan di atas perut. Dia bersantai sejenak setelah perutnya terasa kenyang. Tapi telinganya mendengar sesuatu di kejauhan. Sean, apa kau mendengar sesuatu? Mata Wiratama mencoba menembus pekat di depan sana. Sesuatu apa? Suara hewan-hewan yang saling bersahutan? Sean balik bertanya. Harusnya kamu nggak boleh ikut, sayang. Kamu sedang hamil. Di sini hutan dan... Kamu jangan menakutiku. Kata ibu, wanita hamil itu harum bagi mereka yang tak kasat mata. Potong Lani. Lalu kenapa kau bersikeras ikut? Oke, sini, kupeluk. Tak ada apa-apa, atau kuantar kamu tidur bersama anak-anak. Jangan berhenti, Widit, ya. Lani diam. Dia mendengar suara yang menuju ke arah mereka. Tunggu, ada suara langkah yang sepertinya sedang menuju ke arah kita, sayang. Lani ikut-ikutan Wiratama menembus pekatnya malam di depan sana dengan kedua matanya. Kini tampak siluet seorang perempuan yang berlari dengan membawa tas besar. Apa itu manusia? Gumam Lani. Wiratama dan Sean tampak waspada. Anissa! Berhenti! Serahkan harta Brawijaya atau kau kuhabisi. Tiba-tiba terdengar teriakan dari belakang siluet wanita yang sedang berlari tersebut. Tapi lalu terdengar suara tembakan. Suara gitar Guntur berhenti. Anak-anak jelas mendengar suara tembakan. Wanita yang berlari itu kini tampak jelas dan semakin mendekat ke arah Wiratama dan Sean. Sinar rembulan membuat wajahnya tampak jelas. Peluh membanjiri wajah dan rambut wanita tersebut. Dia kelelahan membawa tas yang tampak berat. Tolong saya. Tolong selamatkan nyawa saya. Wanita itu meletakkan tasnya dan jatuh luruh di hadapan Wiratama dan Sean. Jauhari dan 2 rekannya bergerak cepat dan waspada setelah mendengar suara tembakan entah dari arah mana. Anissa, jangan harap kau bisa selamat dariku. Lelaki yang memanggil Anissa muncul, dia membawa senjata. Anak-anak pun ikut melihat apa yang sedang terjadi di tepi telaga yang tak jauh dari tenda. Kumohon, selamatkan nyawaku,
Anissa menggosok-gosok tangan memohon dengan suara terengah-engah. Nisa! Panggil lelaki itu kini berdiri dengan menodongkan pistol pada Anissa. Hei, kalian! Biarkan perempuan itu! Jangan ikut campur urusan kami! Anissa semakin merangsek maju sembari melempar tas ke dekat kaki Lani. Tapi lalu lelaki itu menarik pelatuk dan menembakkan peluru pistolnya ke arah Anissa. Sebelum peluru tersebut berhasil mengenai Anissa, Wiratama dengan gesit menghalangi tubuh Anissa. 2 peluru yang dilesakkan lelaki itu tepat mengenai punggung Wiratama. Ayah! Rangga memekik kencang dan menghampiri Wiratama yang luruh seketika di atas rerumputan. Semua orang terkejut dengan kejadian cepat yang menimpa Wiratama dan juga Rangga yang memanggil Wiratama dengan panggilan ayah berulang kali. S351. Ayah!